Benarkah pada saat persidangan nanti kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan lebih sulit dari kasus kopi Mirna atau kopi sianida yang kita sempat melihat begitu panjang persidangannya dan begitu meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan seterusnya. Saya bersama dengan Hakim Agung 2011-2018 Kamar Pidana, Profesor Gayus Lumbun. Prof, sehat selalu. Ya, sehat. Salam sehat. Salam sehat juga. Kasus ini akan lebih sulit daripada kasus kopi sianida. Iya, karena kesulitan ini akan bermunculan dalam sisi keahlian-keahlian yang disampaikan oleh para ahli di bidang kejahatan ini. Dua hal yang menjadi penting adalah apakah perbuatan ini betul direncanakan sebelumnya, atau perbuatan ini memang spontanitas. Oke, tapi sebentar. Kalau kopi sianida tidak ada satu bukti pun di mana Jessica menaruh racun sianida, tidak ada satu CCTV pun. Ya. Kalau sekarang kasusnya kan beda. Ada menyuruh menembak dan itu diakui pada rekonstruksi kemarin. Tembak, woi, tembak oleh Ferdi Sambo kepada Barada Eliezer. Dua hal yang berbeda. Tidak ada bukti, yang ini buktinya kuat. Memang kerangka hukum itu yang membuat ringannya perbuatan atau beratnya perbuatan itu sangat ditentukan kepada tafsir perbuatan yang berkaitan dengan hukumnya, ya. Jadi seringkali ada dua analisa perbuatan dan analisa hukum. Ini bedanya memang. Tetapi secara keseluruhan ini akan menyita banyak pihak yang mengutarakan keahliannya berkaitan dengan analisa perbuatan. Dan para ahli akan berdebat mengenai analisa yuridisnya. Oke, apa yang dikhawatirkan bahwa yang bersangkutan ini, Ferdi Sambo misalnya, dan para tersangka lainnya tidak melakukan pembunuhan berencana. Ada kasus yang populer di mana sebelumnya didakwa dengan pembunuhan berencana tapi batal pembunuhan berencananya. Ya, tetap karena pasalnya tidak bisa berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Dan hal ini seorang prajurit yang mempengaruhi jiwanya, dia bebas bersenjata. Sebentar, Anda katakan prajurit karena Anda di Kamar Pidana Militer, maksudnya kasus cebongan? Ya, dikenal dengan cebongan, di mana karena SPD Korpsnya tinggi, emosi tinggi ketika baru selesai latihan, dan dia memang memegang senjata. Maka ya dia melakukan tindakan kekerasan yang bukan berencana. Padahal sebelumnya pasti akan berpikir bahwa semua sudah diatur, misalnya mematikan listrik dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada perencanaan. Itu teknis. Dan itu tidak termasuk perencanaan? Tidak, perencanaan harus niat yang berencana. Tapi ini nggak keinginan, spontanitas karena tekanan sesuatu, dalam hal ini SPD Korps pada pasukannya, maka timbullah satu tindakan, yaitu dengan membunuh sekali 4 orang dan mendatangi tempat yang dia tidak bebas, korbannya tidak bebas. Apapun hakim militer akan berpandangan bahwa ini memang bukan perencanaan. Dan ini bisa terjadi di kasus Sambo? Ini hampir mendekati hal-hal yang bisa kita khawatirkan bahwa tidak direncanakan karena pengaruh sesuatu. Oleh karena itu pengaruh sesuatu ini perlu diteliti sebagai bentuk analisis perbuatan. Dua hal, apakah minuman keras atau narkoba? Yang kedua, apakah ada dorongan psikologis yang tinggi atas kekecewaan? Dua hal itu yang kemudian bisa mencoret pasal pembunuhan mungkin berencana. Istilah narkoba itu saya sebut sebagai adiktif. Karena bisa narkoba, bisa yang lain yang sama pengaruhnya. Oke, dalam hal ini kita masuk, misalnya nih, kita bicara soal andai-andai. Dalam kasus ini, pembunuhan Brigadir Yosua. Ketika pemerintah itu dalam keadaan pengaruh sesuatu hal, bisa miras, minuman keras, bisa di atas itu, berarti narkotika. Misalnya ada pengaruh lain seperti emosi yang tinggi, demikian tinggi karena informasi dari istrinya. Itu skenario-nya, benar apa tidak kita buktikan. Dan itu spontan, itu hitungannya spontan? Itu bisa spontan. Oke, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi pada proses persidangan? Hakim akan berpikir apa? Hakim akan berpikir dia tidak berencana. Tidak berencana? Ya, spontanitas. Jadi 340 coret? Coret, 338 itu ya memang pengganti dari 340 kalau menurut konsep penyidik. Betul, tapi 338 kan pasal pembunuhan. Pembunuhan yang ancaman hukumannya ringan sekali, tidak terlalu berat lah. 15 tahun. Tapi karena ia petugas, aparat, maka ditambah sepertiganya, menjadi 20 tahun. Itu sama saja. Ya yang kedua belum tentu, karena yang kedua belum tentu karena jabatan itu kan sifat perintahnya itu macam-macam dan harus ditafsirkan oleh pejabat juga. Artinya dia sudah dibekali diri dengan pemahaman perintah yang beretiket baik. Apalagi dia bukan TNI. Kill or to be killed. Dia tidak begitu sifatnya. Tapi protection, tidak harus mematikan. Nah ini juga bagian dari pelemahan dakwaan kepada Sambo untuk 340. Yang juga menjadi pertanyaan adalah kenapa seorang polisi sesenior Ferdi Sambo melakukan hal tersebut di rumah. Itu yang kemudian bisa
menguatkan yang saya sampaikan. Artinya kalau ada pengaruh obat atau pengaruh emosi yang tinggi, walaupun emosi tidak pernah diatur di hukum, tidak pernah. Tetapi kalau pengaruh yang lain sehingga membuat orang ini tidak stabil, itu kan tidak berencana. Termasuk dari tadi, Mas Ekman. Kenapa dia lakukan di tempat rumahnya, jelas akan banyak orang lihat dan adanya banyak orang. Kenapa tidak diperintahkan ditahan saja? Di dalam tahanan kan cuma sekelompok orang, misalnya. Itu menunjukkan dia tidak berencana. Artinya, Prof. Gayus dalam hal ini pribadi ya, meyakini bahwa ketika tidak dibuktikan bahwa ada katakanlah miras atau narkoba pada saat kejadian, maka hampir bisa dipastikan bahwa pasal pembunuhan berencana akan dicoret. Bisa hilang. Sebagai perwakilan negara yang juga mewakili korban, apa yang harus dilakukan jaksa dalam hal ini? Ya, jaksa harus mempunyai pemahaman di atas itu. Artinya bagi jaksa itu justru menolak itu. Menolaknya dengan teori lain. Ya misalnya, ini sebenarnya memang dia sadar. Ini seperti dua hal yang berbeda, kejahatan berbeda. Satu perbuatan seperti melempar bom ke kolam ikan orang. Dia mencuri juga menggunakan alat peledak dengan kesadaran. Nah, jaksa harus menggiring ke pasal 65. Harus dibuktikan bahwa ketika ia melakukan itu dalam kesadaran. Sadar penuh. Nah, lebih dari satu kejahatan. Oke. Jadi apa kejahatannya? Ya tentu pembunuhan, perintah yang salah. Itu banyak sekali dalam posisi dia memimpin lembaga yang terstruktur. Itu semua pelanggaran kedua. Dan ini pasti akan ramai, panjang, dan melelahkan persidangan. Saya lihat itu. Ya. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018 di Kamar Pidana. Ya, kasusnya ini ya? Ya, pidana umum dan militer. Pidana umum dan pidana militer. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu. Ya,